Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ajil farajahu syarif warzuqna fi dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Ibu dan Bapak rahimakumullah, hari ini awal bulan Sya'ban tanggal 3, 4, 5 sebagaimana Ibu dan Bapak ketahui adalah hari-hari wiladah Imam Hussein alaihissalatu wassalam, Hazrat Abil Fadil Abbas alaihissalam, dan Imam Ali Zainal Abidin alaihissalatu wassalam. Secara khusus bahkan bulan Sya'ban seluruhnya adalah bulan berkah, bulan sukacita keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena nama-nama pahlawan Karbala itu dilahirkan di bulan Sya'ban ini. Satu riwayat mengatakan 1 bulan Sya'ban Sayyidah Zainab salamullah alaiha. Kemudian tadi 3, 4, 5 Imam Hussein alaihissalam, Hazrat Abil Fadil Abbas, dan Imam Sajjad alaihissalam. Nanti juga Hazrat Ali Akbar putra Imam Hussein alaihissalam di bulan Sya'ban. Kemudian Sayyid Qasim putra Imam Hasan yang juga syahid di Karbala juga di bulan Sya'ban. Dan yang akan menegakkan keadilan peristiwa Karbala itu Imam Zaman Ajalullah Ta'ala Fadil Syarif juga dilahirkan pada bulan Sya'ban, pada nisfu Sya'ban nanti. Jadi bulan sukacita, bulan keberkahan. Di antara keistimewaan yang Allah Ta'ala kurniakan pada Imam Hussein alaihissalam adalah dalam mazhab Ahlul Bait ada banyak wiladah, ada banyak syahadah, ada banyak munasabat, peringatan wiladah, peringatan sukacita, peringatan syahadah, peringatan duka cita. Nah, di antara keistimewaan yang Allah Ta'ala kurniakan pada Imam Hussein alaihissalam adalah di bulan wiladah beliau, di bulan Sya'ban ini, tidak ada syahadah al-ma'sumin alaihi wassalam. Dan di bulan syahadah Imam Hussein, yaitu di bulan Muharram alaihissalam, tidak ada wiladah al-ma'sumin. Kadang dalam 1 bulan ada wiladah dan syahadat berdekatan. Keistimewaan untuk Imam Hussein alaihissalam, di bulan beliau syahid tidak ada wiladah al-ma'sumin. Dan di bulan beliau lahir, bulan Sya'ban ini, tidak ada syahadah al-ma'sumin alaihi wassalam. Di bulan Ramadan nanti ada syahadah Imam Ali alaihissalam. Tapi di bulan Sya'ban, Ibu dan Bapak, tidak akan ada peringatan syahadah. Nah, pada saat yang sama saya juga berterima kasih dan mohon doa. Hari ini 15 Februari adalah haul Allahyarham Bapak yang ketiga. Jadi Bapak persis hitungan hijriahnya tanggal 3 bulan Rajab bertepatan dengan syahadah Imam Ali Al-Hadi alaihissalam, dan hitungan Masehinya adalah hari ini. Jadi saya baru pulang dari beberapa majelis yang mengadakan peringatan haul Allahyarham Bapak di mazar, di makam beliau. Kami adakan majelis cukup besar. Tadi juga di anak-anak sekolah. Dan saya mohon izin ini karena jam 5-an itu ada majelis berikutnya untuk haul di madrasahnya Habib Ustadz Abu Ali. Jadi hari ini itu hari haulnya Allahyarham yang ketiga, tanggal 15 Februari. Secara khusus, Ibu dan Bapak mulai jam 4 ya, jam 16.00. Allahyarham itu menghembuskan nafas terakhir pada jam 3 sore, jam 3:45. Jadi kami sekeluarga juga tadi ada dorong doa untuk Allahyarham. Kalau Mama 11 Februari, selang 4 hari dengan Bapak. Mama 11, Bapak 15 hari ini. Jadi mohon izin untuk mengantarkan silaturahmi nih sahabat-sahabat Allahyarham Bapak dan Mama, Ibu dan Bapak semua, untuk mengantarkan umul kita bagi beliau, bagi almarhumin, keluarga besar kita almarhumin, keluarga Nur Zahra, Bu Aceh Taryo, semua almarhumin kita antarkan umul kita. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Bismillahirrahmanirrahim. alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih sebesar-besarnya. Nah, seperti biasa ketika saya ditanya tema oleh Mbak Anti, saya tidak dengan cepat memberi. Kita akan seguru seilmu gitu ya. Tapi mungkin ada nasihat dari Imam Sajjad, Imam Ali Zainal Abidin alaihi salatu wassalam yang saya sampaikan depan anak-anak santri pagi tadi. Imam Sajjad yang wiladahnya kita peringati hari ini. Dan kita tahu betapa besar duka cita Imam Ali Zainal Abidin alaihi salatu wassalam yang menjadi saksi terhadap peristiwa Karbala dengan perjalanan yang teramat berat. Imam Sajjad itu digelari As-Sajjad alaihissalam karena banyak bersujud, digelari Zainul Abidin, hiasannya orang-orang yang beribadah, dan beliau juga digelari Raisul Bakain, penghulunya orang-orang yang menangis. Itu Imam Ali Zainal Abidin alaihissalatu wassalam. Jadi musibah, duka cita, ujian teramat besar yang Allah Ta'ala hadirkan pasca peristiwa Karbala, itu Imam Sajjad dan Sayyidah Zainab sallallahu alaihi sebagai tokoh sentralnya. Nah, beliau menyampaikan dalam Usul Kafi juz 2 halaman 602. Lau mata ma bainal masyriqi wal maghrib lamastauhashtu ba'da ayyakun al-Qur'anu ma'i. Lau mata man bainal masyriqi wal maghrib. Sekiranya meninggal dunia semua yang ada di timur dan di barat. Lamastauhashtu. Aku tidak akan merasakan kesepian. Aku tidak akan ketakutan. Aku tidak akan sendirian. Walaupun tidak tersisa siapapun di timur dan di barat bumi, ba'da ayyakuna al-Qur'anu ma'i, karena Al-Quran bersamaku. Kita tentu bisa memahami bagaimana sebuah kitab atau sebuah buku menjadi teman. Misalnya buku adalah jendela dunia, kita diajarkan bagaimana buku dengan melalui buku, walaupun kita berada di ruang yang sempit, kita tetap bisa melanglang buana, baca tentang keindahan negeri orang dan lain sebagainya, seakan-akan kita merasa berada di sana dan seterusnya. Jadi buku bisa menjadi sahabat, bahkan best friend, begitulah. Itu buku secara umum. Nah, dalam riwayat Imam Sajjad ini, sekiranya lau mata, sekiranya meninggal dunia, dan mata, sekiranya mati, man bainil masyriqi wal maghrib, apa yang ada di antara timur bumi dan barat bumi, lamastauhashtu, aku tidak akan merasa ketakutan, kesepian, sendirian, ba'da ayyakuna al-Qur'anu ma'i, karena Al-Quran bersamaku. Maknanya, Al-Quran itu memang memberikan penghidupan, memberikan ketenangan, ketentraman, itu kita paham. Jalan hidup kita dan sebagainya. Tapi Imam Sajjad menurut saya alaihissalam menggambarkan satu kondisi ketika kita satu saat akan sendirian. Dan kondisi lau mata man bainil masyriqi wal maghrib itu akan terjadi pada kita. Akan datang saat ketika kita betul-betul sendirian, kesepian, tanpa teman, ketakutan. Yaitu saat ruh kita lepas dari jasad kita. Saat kita memasuki alam keabadian. Saat kita berada di alam barzakh, terbaring di alam kubur, dan lain sebagainya. Nah, Imam mengajarkan kepada kita, lamastauhashtu, wahsyat itu tidak akan datang. Sholat malam pertama di alam kubur sering disebut sholat uns, juga disebut sholat wahsyat. Wahsyah ini menggunakan akar kata yang sama. Jadi sholat ketakutan,
sholat kesepian, sholat kesendirian, karena di alam kubur itu seakan-akan kita berada di satu kondisi semua orang di timur bumi dan di barat bumi meninggal dunia. Nah, Imam sampaikan, sebaik-baik sahabat itu adalah Al-Quran. Sebaik-baiknya yang menemani adalah Al-Quran. Sebaik-baiknya yang menenteramkan ketakutan itu adalah Al-Quran. Ini pesan Imam Sajjad alaihi afdhalut tahiyati wa taslim. Karena itu, soalnya kita antarkan ayat-ayat Al-Quran, kita baca, Alhamdulillah, ke anak-anak santri, itu mentradisikan mengkhatam Al-Quran, dihadiahkan pada Allahyarham, mama, bapak, almarhumin, kita semua. Itu Alhamdulillah jadi kebiasaan. Karena itu sebaik-baiknya sahabat. Walaupun saya katakan walaupun ini karena Dr. Ali Syariati sempat dalam tanda petik mengeritik lah orang yang mengaji Al-Quran itu istihdor ya saat mengantarkan seseorang mau meninggal dunia atau seperti kita tahlilan, baca doa untuk yang meninggal dunia. Kata Ali Syariati ajaib dan beliau punya poinnya juga. Ada benarnya juga. Jadi kata beliau ajaib Al-Quran yang diturunkan untuk membimbing yang hidup, sekarang dibacakan untuk membimbing yang meninggal dunia. Gitu. Jadi mestinya Al-Quran itu membimbing yang hidup, membimbing kita semua. Tapi sekarang Al-Quran lebih banyak dibacakan untuk membimbing orang yang meninggal dunia. Misalnya dalam hantaran doa, ya itu benar juga. Memang harus berdasarkan riwayat Imam Sajjad tadi, kita harus antarkan sebaik sahabat, ketenangan, ketentraman pada almarhumin itu dengan Al-Quran. Dan Ali Syariati juga benar, karena mestinya kita dekat dengan Al-Quran itu pada masa hidup kita. Mestinya kita membaca Al-Quran, dibacakan pun baik, tapi membaca Al-Quran itu mestinya jadi bimbingan untuk yang hidup. Nah, yang kedua, setiap haul oleh Ram Bapak itu kami sekeluarga, saya, adik kakak, juga teman-teman selalu mengenang dan mengingat bagaimana merawat warisan Bapak. Legacy Allahyarham itu teramat banyak. Beliau dirikan sekolah-sekolah, madrasah, pesantren, klinik, lalu berbagai yayasan, kegiatan-kegiatan sosial, dan lain sebagainya. Adalah ujian atau tantangan tersendiri merawat warisan beliau. Beliau dirikan organisasi dan seterusnya. Nah, ada kisah Imam Sajjad alaihi salatu wassalam. Saya tentu berdoa dan selalu memohon maaf pada Allahyarham karena amanat merawat, menjaga legacy itu adalah amanat yang berat. Nah, tapi yang paling dikhawatirkan, yang paling ditakutkan itu, misalnya ada riwayat, ada orang yang datang pada baginda Nabi SAW menyesali hidupnya karena selama hidup ia kurang berbakti pada kedua orang tuanya. Lalu baginda Nabi sampaikan, sekarang kau berbakti, ya setelah meninggal dunia itu berbakti. Kemudian ada riwayat yang disampaikan baginda Nabi SAW, yaitu ada orang yang ketika orang tuanya masih hidup dihitung sebagai anak yang durhaka, tapi ketika orang tuanya meninggal, ya dihitung sebagai anak yang berbakti. Dan ada anak yang berbakti pada orang tuanya ketika orang tuanya masih hidup, tapi setelah orang tuanya meninggal, ya dihitung sebagai anak yang durhaka. Mengapa? Karena yang awalnya tidak berbakti, setelah orang tua meninggal dunia, ia berkhidmat begitu rupa, berbakti sebaik-baiknya. Jadi anak yang baik. Nah, ada anak yang berbakti hanya ketika orang tuanya hidup. Setelah orang tuanya meninggal dunia, ya tidak sama level baktinya itu, bahkan jauh berkurang, alih-alih naik dibandingkan ketika orang tuanya masih hidup. Itu disebut sebagai anak yang durhaka oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau saya ditanya, mana yang lebih berat berkhidmat pada orang tua itu? Ketika orang tua masih hidup atau setelah meninggal dunia? Saya akan jawab setelah meninggal dunia. Itu lebih berat bagi saya.
Dan bahkan mestinya khidmat kita itu naik. Pertama, kita merasa kehilangan yang besar, mestinya itu mengubah kita. Yang kedua, kita mestinya seiring bertambah usia, kita lebih arif, lebih bijak, lebih tahu ilmu, dan lain sebagainya. Jadi kadar khidmat itu seharusnya lebih baik dan lebih banyak. Nah, di antara tingkat kesulitan, mengapa berkhidmat pada orang tua itu lebih berat justru setelah orang tua kita meninggal dunia adalah karena dalam Islam khidmat pada orang tua itu disebut ihsan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat ihsanlah, berbuat baiklah pada kedua orang tua. Nah, yang menarik dalam bahasa Arab kata baik itu kan banyak. Ma'ruf baik, khair baik, hasanah baik, thayyib baik, bagus gitu. Birrun baik. Tapi sebetulnya karena kata dalam bahasa Arabnya berbeda, maka sesungguhnya juga ada perbedaan makna yang subtil, ya, yang rinci, yang latif, yang dakik. Ada perbedaan, ada kedalaman makna dalam kata yang membuat setiap terjemahan baik itu punya kekhasan. Contoh, ma'ruf adalah baik yang dinilai universal. Amar ma'ruf itu mengajak pada kebaikan yang semua umat di seluruh dunia, apapun latar belakang agama keyakinannya, tahu bahwa itu baik. Misalnya menegakkan keadilan, itu amar ma'ruf. Melawan kezaliman, amar ma'ruf. Jangan curang, amar ma'ruf. Gitu. Ternyata dalam Islam, definisi kebaikan itu, atau kata baik itu dengan menggunakan banyak bentuk, ada ma'ruf, ada khair, ada hasanah, ada thayyib, ada salih, ada bir, punya makna yang subtil tadi itu. Di antara makna yang subtilnya itu adalah baik. Jadi ternyata kata yang diterjemahkan menjadi baik dalam bahasa Indonesia, bahasa Arabnya itu bentuknya beda-beda. Dan sebetulnya ada makna yang subtil. Misalnya hasanah. Hasanah itu baik. Tapi hasanah itu kebaikan yang tolak ukurnya bukan pada pelaku kebaikan, melainkan pada penerima kebaikan. Misalnya, wa qulu linnasi husna, dan bicaralah baik pada manusia. Pada manusia lagi Al-Quran menyebut, mau tua, mau muda, mau hatta anak kecil sekalipun, manusia kita harus berkata-kata baik. Mau dia baik pada kita, dia buruk pada kita, tetap itu manusia. Dan perintah Al-Qurannya, wa qulu linnasi husna, bicaralah baik pada manusia. Nah, baik di situ bukan baik menurut pelaku, baik menurut kita. Kita sampaikan saja, ini kan baik menurut kita. Tidak. Pada husna itu ada makna yang subtil tadi itu, bahwa yang disebut baik adalah yang baik menurut penerima kebaikan. Yang baik menurut pendengarnya, bukan menurut kita. Jadi waqulu linnasi husna, bicaralah pada manusia dengan kalimat yang baik, perkataan yang baik, itu yang baik diterima oleh pendengar, bukan yang baik menurut kita. Gitu. Nah, dengan orang tua demikian, wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah pada kedua orang tua. Itu tolak ukurnya bukan pada kita, bukan apa yang baik menurut kita sebagai anak-anak, melainkan yang baik menurut orang tua. Gitu. Nah, itu agak berat. Karena bagi saya ketika orang tua saya bersama saya paling tidak bisa melihat ukuran kebaikan itu dari keridoan beliau-beliau, dari senyum beliau-beliau, dari kebahagiaan beliau-beliau. Tapi sekarang bagaimana saya bisa mengetahui itu? Kalau orang tua kita sudah berpulang ke rahmatullah, bagaimana beliau-beliau ridho, bagaimana beliau-beliau senyum, dan lain sebagainya. Jadi menurut saya lebih berat berkhidmat pada orang tua setelah wafat dibandingkan saat kita ketika masih hidup. Nah, dari Imam Sajjad alaihissalatu wassalam ada riwayat. Seseorang datang pada Imam Sajjad alaihissalatu wassalam. Engkau ini
manusia yang paling baik. Saya bacakan riwayatnya. Ini seorang berkata kepada Imam Sajjad alaihissalam, innaka abarrun nas. Engkau ini manusia yang paling baik, anak yang paling berbakti pada orang tua itu. Wala ta'kul ma'a ummika fi qas'atin wa hiya turidu dhalik. Tapi mengapa engkau itu tidak makan bersama ibumu dalam satu nampan, dalam satu pinggan yang sama? Rupanya sahabat ini memperhatikan Imam Sajjad itu tidak pernah makan dari pinggan, dari piring yang sama, dari nampan yang sama. Mungkin yang saya bayangkan tradisi yang sekarang ini dari dulu juga, itu kadang-kadang di Timur Tengah makanan itu biasanya satu nampan besar, lalu masak ya banyak, lalu dituangkan begitu, satu nampan besar lah, dimakan bareng-bareng gitu. Yang saya pahami demikian. Nah, ya biasanya melingkar, makan bersama begitu. Rupanya ini sahabat memperhatikan Imam Imam Sajjad tidak pernah berada di pinggan yang sama, di piring yang sama. Teman-teman jamaah tabligh misalnya, makan sering sama-sama. Kadang di atas plastik ditaburkan hasil kita makan sama-sama. Tradisi lah kayak ngeliwet bareng mungkin gitu ya. Pakai daun pisang, makan sama-sama. Tidak dengan piring khusus gitu. Dulu juga begitu. Nah ini sahabat melihat Imam tidak pernah makan dalam satu nampan, dalam satu pinggan yang sama. Dengan ibunya, padahal engkau adalah abarunas, manusia yang paling baik. Imam kemudian menjawab alaihissalatu wassalam, akrahu antasbiqo yadiya ila ma sabaqat ilaihi ainuha fa'akunu aqon laha. Kata Imam, karena aku itu tidak ingin, aku tidak suka, aku khawatir, aku takut tanganku mendahului bergerak pada pinggan itu, pada suapan atau pada bagian yang mata ibuku itu terantuk pada bagian makanan itu. Misalnya nih kalau kita makan bersama, ngeliwet itu, nasi ditumpuk barengan, ada makanan-makanan yang lain, lauk pauk mungkin asin, pete, dan lain sebagainya, daging gitu ya. Saya aja lah, kalau sudah makan bersama begitu, saya itu akan bahasa Sunda nyirian atau menandai. Kayaknya saya mau ambil pete yang ini, mungkin gitu ya. Jadi sambil makan barengan, mata kita itu sudah hunting mana yang mau kita ambil gitu. Mungkin dagingnya ke apanya lah. Nah, kata Imam Sajjad alaihissalam, karena aku takut tanganku itu bergerak mengambil bagian makanan yang mata ibuku itu tertuju kepada makanan itu. Bagi kita mungkin hal yang biasa, oke-oke saja. Ibu juga pasti senang kalau anaknya mengambil makan dan seterusnya. Tapi Imam kemudian melanjutkan, fa'akunu aqon lah. Maka jadilah aku anak yang durhaka kepadanya. Jadi bagi Imam Sajjad yang kita peringati wiladahnya hari ini, beliau tidak pernah terlihat makan satu pinggan bersama dengan ibunya karena takut, karena khawatir tangan imam itu akan bergerak pada bagian makanan yang mata ibunya tertuju kepadanya. Fa'akunu aqon laha. Dan jadilah aku anak yang durhaka. Ya, itu teladan dari Imam Sajjad alaihissalam teriring permohonan ampun ya. Saya misalnya permohonan maaf pada Allahyarham ibunda, pada orang tua kita. Kalau mengikuti definisi durhaka dari Imam Sajjad itu tak terhitung mungkin. Entah seberapa durhaka, tidak tahu seberapa durhaka kepada kedua orang tua. Jadi orang tua kita terantuk matanya pada sesuatu, kemudian bagian itu yang kita ambil. Gitu. Itu dari Imam Sajjad alaihissalam. Nah, dalam konteks dengan haul Allahyarham yang ketiga, haul Bapak yang ketiga hari ini, saya analogikan sendiri bahwa mata Allahyarham itu terantuk, mata Bapak itu terantuk pada tujuan-tujuan tertentu, pada cita-cita, pada harapan,
pada keinginan. Saya beliau dirikan sekolah, beliau dirikan klinik, beliau ingin ini dapat membantu masyarakat banyak dan seterusnya. Nah, kalau saya tidak melanjutkan dengan baik, seakan-akan saya mengambil bagian dari makanan yang Allah yarham matanya tertuju kepada makanan itu. Lalu saya nikmati sendiri, misalnya ya, jangan Allah yarham berharap yang lainnya. Itu saya sangat khawatir, sangat takut. Fa'akumu akonlah, aku menjadi anak yang durhaka. Gitu. Jadi terima kasih atas perkenan majelis karena peringatan wiladah. Memang ada beda tanggal, ada yang hari ini tanggal 5 bulan Syaban, ada yang hari ini tanggal 4 bulan Syaban. Saya tidak mempermasalahkan perbedaan itu, saya ambil keberkahannya. Saya pernah menyampaikan di Suriah waktu itu, terjadi perbedaan kapan awal bulan suci Ramadan. Dan saya bilang, sebaiknya kaum muslimin ini satu saja. Kenapa? Kata teman-teman. Karena kalau penentuan bulan suci Ramadan itu beda, saya kasihan sama malaikat, saya bilang. Kenapa kasihan sama malaikat? Ya malam qadar kan mereka turun. Nanti kata yang satu malam qadarnya malam Kamis, kata yang ini malam Jumat. Maka malam Kamis dia turun. Begitu dia mau hatta matlail fajar, fajar dia mau naik, kata teman yang lain, tunggu dulu kelompok ini baru malam Jumat. Maka dia balik lagi turun ke bumi. Jadi malaikat kerja lembur itu kalau awal bulan Ramadan kita tidak sama. Karena malam qadarnya kan pasti beda. Gitu. Tapi sekarang saya husnudzon saja. Artinya malam qadar itu bergantung juga kepada keyakinan kita. Saya husnudzon saja. Kalau lemburnya itu karena pengalaman pribadi. Jadi waktu saya belajar di Suriah, yang malam qadarnya malam Kamis, ngajak saya. Yuk kita etika, menghidupkan malam di masjid. Besoknya yang malam Jumat ngajak saya juga gitu. Jadi saya maraton karena teman yang satu ngajak, teman yang lain ngajak karena perbedaan waktu itu. Nah, ada yang 4 bulan Syaban hari ini, ada yang 5 bulan Syaban, apapun keberkahannya, niatnya, insya Allah yang menyertai, dan teladan seperti Imam Sajjad, apa yang beliau sampaikan, paling tidak 2 hal itu menurut saya jadi bekal saya hari ini. Yang pertama adalah lau mata man bainal masyriqi wal maghrib lamastauhastu bada ayyakuna al-Qur'anu ma'in. Kalau meninggal dunia, mati segala yang di timur dan di barat bumi, aku tidak akan pernah merasa kesepian, ketakutan sendirian karena ada Al-Quran bersamaku. Bekal juga bagi kita untuk mendekatkan diri dengan Al-Quran, baik apalagi pada saat hidup, terutama menghantarkan sebanyak mungkin bacaan Al-Quran pada almarhumin kita semua. Saya tidak tahu ini sih antara believe it or not atau misalnya dianggap sesuatu yang baik, kalaupun bid'ah mungkin bid'ah hasanah. Saya lihat di film-film saja. Di film Cina itu dulu yang saya ingat, orang itu bayar orang lain kalau ada yang meninggal dunia supaya menangis. Ini saya hanya lihat di film saja, tradisinya saya tidak tahu. Tapi mereka bayar orang untuk menangis. Katanya semakin banyak orang yang menangis, semakin baiklah perjalanan almarhum itu. Misalnya ada film Jackie Chan yang dia nangisnya itu pura-pura lah karena dibayar, jadi kerjaan. Tapi makin banyak yang nangis, makin bahagialah almarhum. Nah, itu kepercayaan di Cina. Nah, yang saya maksud bid'ah hasanah itu mungkin belum ada, tapi saya yakin juga tidak ada yang membid'ahkan secara terang-terangan. Seperti khataman Al-Quran bersama-sama. Itu ada tidak contohnya di dalam hadis? Ada tidak dalam riwayat? Kita ngaji bareng, bahkan ada misalnya one day, one juz, atau kita bagi, kalau majelis ini ada 30 orang, kita bagi per juz, kita baca sama-sama. Mungkin karena saya belum telusuri, mungkin belum ada contohnya, belum ada riwayatnya. Tapi menurut saya baik, ya.
menurut saya baik, niatnya baik. Nah, hatta bahkan kalaupun kita ingin membayar, jadi ada anak-anak santri misalnya, tolong khatamkan Al-Quran, kita hadiahkan untuk almarhumin kita. Menurut saya sih baik sekali. Tentu sangat baik kalau kita yang ngajinya. Nah, tapi kalau kita ingin menghadiahkan khataman Al-Quran, wal Quranu ma'i itu, untuk menjauhkan ketakutan, kesendirian, kesepian, kekhawatiran, apa salahnya kalau misalnya kita minta anak-anak santri ngaji khatam Al-Quran, ya. Paling tidak kita sediakan konsumsi, selain sedekah, kasih uang saku. Saya kira itu, walaupun bid'ah, mungkin bid'ah yang baik. Kalau disebut bid'ah itu tidak ada contohnya, saya kira tidak ada contohnya. Nah, tapi saya ini ikut definisi bid'ah dari Allah yarham Bapak. Bapak sampaikan bid'ah itu bukan berarti yang tidak dicontohkan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ngaji lewat Zoom seperti ini itu tidak dicontohkan. Itu bid'ah. Tapi bid'ah itu adalah yang bertentangan dengan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya kira menghadiahkan bacaan Al-Quran untuk almarhumin kita itu bukan bid'ah. Demikian mungkin pengantar ya. Sampai ke jam 5 masih ada sekitar 20-an menit lagi untuk kalau ada pertanyaan, ada diskusi, ada komentar, apa saja dari Ibu dan Bapak, dipersilahkan. Terima Ya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz, saya tertarik mengenai masalah orang tua, Ustadz. Kebetulan kita sama-sama sudah tidak mempunyai orang tua lagi, Ustadz. Ya kan? Jadi tema yang tadi Ustadz katakan atau sampaikan itu sangat tertarik buat saya, Ustadz. Tadi Ustadz mengatakan bahwasanya mengenai masalah sholat wahsya, sholat kesendirian, di mana siapapun yang meninggal, malamnya kita membacakan sholat wahsya. Artinya kita membaca Al-Quran segala macam untuk cara untuk menghindari ketakutan, Ustaz. Nah, sekarang pertanyaan saya, Ustaz. Doa untuk almarhum, almarhumah daripada ibu kita, Ustaz, lebih baik atau lebih khusyuk di depan makam orang tua kita sendiri atau di rumah? Apa yang menjadi kelebihan kalau umpamanya kita berdoa di hadapan makam yang daripada almarhum atau almarhumah? Satu, Ustaz, pertanyaan. Kedua, bakti kepada orang tua semasa hidup lebih baik atau lebih baik pada waktu setelah meninggal? Saya bisa kategorikan seperti ini, Ustaz. Kebaikan kita pada orang tua yang masih hidup, kita bisa menyenangkan secara fisik orang tua kita bersama, yaitu bisa kita melakukan ibadah bersama, kita bisa haji, kita bisa umroh. Ya kan, kita juga bisa mendoakan orang tua, kita bisa jalan-jalan menyenangkan orang tua, makan bersama-sama, seperti itu, Ustaz. Itu kalau masih hidup. Tapi kalau sudah meninggal kan, itu kita hanya bisa mendoakan dan bersedekah atas nama orang tua kita. Nah, jadi kelebihan apa, Ustaz? Kita melakukan kebaikan pada orang tua masih hidup atau sesudah meninggal? Karena kan namanya manusia, Ustaz. Ada orang yang masih mempunyai orang tua pada waktu orang tuanya masih hidup, dia tidak terlalu berbakti kepada orang tuanya. Mungkin dengan kesibukannya, dengan segala macamnya, atau pengaruh daripada istrinya, mungkin ya. Jadi bisa berkhidmat pada orangnya berkurang. Tapi pada waktu orang tuanya meninggal, dia mencoba untuk berkhidmat lebih daripada pada orang tuanya masih hidup, Ustaz. Bagaimana pendapat Ustaz? Makasih. Assalamualaikum. Muhammad. Dari Imam Ja'far alaihissalam ada riwayat, berziarahlah ke pusara. Jadi yang dianjurkan memang datangi pusara itu. Karena almarhumin itu akan sangat berbahagia dengan ziarahmu. Sebagaimana mereka juga bahagia, sebagaimana kau kunjungi ketika mereka masih hidup di dunia. Artinya, selama orang tua kita masih hidup juga, seperti Bapak sampaikan, kita tetap bisa mendoakan mereka. Kita tetap bisa berbakti pada mereka. Kita tetap bisa misalnya kirim makanan, atau kirim barang, atau bantu kesulitan. Tetap kita bisa dari jarak jauh itu bantu khidmat orang tua. Tapi beda kalau kita datang menjumpai orang tua itu. Beda kalau kita itu hadir di hadapan mereka.
Sekarang juga kita ini, misalnya bapak kita sebagai orang tua, anak-anak boleh berbakti pada kita dengan banyak hal, dan mereka jauh dari kita, beda dengan kalau mereka datang pada kita. Mungkin nanti itu kalau lebaran, mudik, ada yang, aduh saya tidak punya apa-apa untuk saya bawa ke orang tua. Justru orang tua itu dengan kita hadir saja, itu bahagianya luar biasa. Nah, jadi ada khidmat pada orang tua dengan barang, khidmat pada orang tua dengan doa, baik semuanya dari kejauhan, tapi orang tua itu akan sangat jauh lebih berbahagia kalau kita itu datang, hadir di hadapan mereka. Hatta kalaupun mungkin kita tidak bawa barang apapun juga. Nah, kata Imam Ja'far dalam riwayat itu, kunjungilah pusara, berdoalah itu di pusara, di makam, hadir. Karena orang tua itu akan bahagia dikunjungi kita sebagaimana mereka bahagia ketika dikunjungi selama hidup mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau pertanyaan Bapak sedikit saya edit, bukan lebih baik mana berkhidmat pada orang tua ketika masih hidup atau setelah wafat. Saya mengeditnya itu dengan lebih berat mana. Nah, bagi saya lebih berat berkhidmat pada orang tua setelah orang tua wafat dibandingkan sebelum. Seperti kata Bapak. Jadi bukan perkara lebih baik atau tidak menurut saya, karena saya menyerah untuk menghitung baik atau lebih baik, saya pasrahkan saja kehadirat Allah Ta'ala, karena kondisi masing-masing itu tidak sama dan bisa berbeda. Kebaikan lebih baik atau tidak menurut saya itu ada tanda bintang kecil, syarat dan ketentuan berlaku. Mana lebih baik daftar haji atau berangkat umroh sekarang, misalnya, itu saya tidak akan bisa jawab. Nah, kalau daftar haji masih lama, belum tentu ada umur, dan seterusnya. Kalau umroh hanya hati sudah sangat rindu, ingin tersungkur ziarah pada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perkara baik atau lebih baik itu bergantung pada situasi dan kondisi masing-masing. Seperti kata Bapak, mungkin karena kesibukan, dia tidak sempat khidmat pada orang tuanya. Tetapi bagi saya, kemarin itu ada seorang sahabat, ibu bapak tahu lah, Mas Iqbal Haji Daryono, yang menulis buku Perjalanan Arba'in, lelaki Sunni di kota Syiah. Saya memberikan endorsement pada buku beliau, kalimat kecil lah di awal buku beliau. Terus saya tadinya mau undang beliau untuk berbincang dengan teman-teman hadir di acara. Terus beliau bilang, saya ini jadwal saya jaga ibu, mungkin di waktu yang akan datang. Saya bilang, Mas, kesempatan teramat berharga, harta karun teramat besar, hargai waktu bersama ibunda itu. Kalau Mas izinkan, tolong cium tangan ibunda dari saya bilang begitu ya. Belajarlah dari ya, kita semua, orang-orang yang kehilangan kesempatan itu. Saya selalu dahulukan, siapapun sahabat yang ada apapun tentang ibunya, saya bilang dahulukan. Atau ada apapun dengan saya, dan mereka kemudian tidak bisa karena khidmat pada orang tua, saya selalu bilang dahulukan orang tua, untuk tidak berada pada penyesalan seperti sesal saya sekarang ini. Nah, jadi baik atau lebih baik, yaitu tadi baginda Nabi sampaikan Sallallahu Alaihi Wasallam, ada anak yang selama hidup berbakti pada orang tua, tapi setelah orang tua wafat dihitung durhaka, karena ia tidak lagi melanjutkan kebaikan, tidak kirim doa, tidak sedekah, dan seterusnya. Dan ada anak sebaliknya, hatta bahkan ketika orang tua hidup dihitung durhaka, tapi ketika orang tua wafat, dia menjadi anak yang berbakti, karena khidmat dia, doa dia pada orang tuanya. Nah, jadi lebih baik itu tergantung situasi. Tapi lebih berat, menurut saya lebih berat setelah wafat. Karena kita tidak dapat melihat apakah orang tua kita ridho pada kita, berkenan atas kita, bahagia atas apa yang kita lakukan. Ihsan itu tolak ukurnya pada penerima. Itu yang membuatnya menjadi sangat berat. Yang kedua, ada hadis dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh kedua mazhab. Al-arwah junudun mujannadah. Ruh itu sebetulnya seumpama barisan pasukan. Fama tarofa min talaf, wama tanakaro min talaf.
Barang siapa yang saling mengenal di antara mereka akan tumbuh ulfah, akan tumbuh kecintaan, akan tumbuh kerinduan. Dan barang siapa yang mengingkari satu sama lain, itu ikhtilaf, akan tumbuh juga pertentangan. Saya ini bahkan percaya betul, dan saya menulis buku Perjalanan Pulang Tanpa Kembali, itu setelah alarm ayah mertua yang haulnya juga kemarin. Jadi ayah mertua saya dan bapak itu hanya terpaut 1 hari beda tahun. Satu tanggal 14 Februari, bapak tanggal 15 Februari. Itu saya penasaran tentang alam barzah. Mengapa saya menulis buku itu? Karena saya penasaran tentang alam barzah. Kita hidup di alam dunia, kita tahu alam akhirat, banyak dibincangkan alam akhirat, tapi apa yang di antara keduanya, antara alam dunia dan alam akhirat, yaitu alam barzah, amat jarang dikisahkan. Padahal itu alam yang akan kita lalui lebih dahulu. Tapi kok jarang diceritakan apa yang terjadi. Ada alam kubur, pertanyaan malaikat, munkar, nakir, dan sebagainya. Lalu setelah ditanya itu apa? Apa kita ditidurkan? Apa kita menjalani perjalanan panjang? Apakah misalnya padang mahsyar bagi kita dan lain sebagainya, itu ada pembahasan eskatologis tentang itu. Begitu saya baca buku-buku tentang alam barzah itu, ternyata saya menemukan alam barzah itu alam yang sangat faal, alam yang sangat aktif, bahkan pada kita. Jadi al-arwah junudun mujannadah. Ruh itu seperti pasukan yang berbaris rapi. Kalau saling mengenal, nanti akan tumbuh kecintaan. Nah, saling mengenal ini, mengenalnya ruh. Sederhananya begini. Apakah kalau kita meninggal dunia, ingatan kita, kenangan kita itu masih tetap bersama kita atau tidak? Jawaban saya adalah, kalau ingatan itu berkaitan dengan yang fisik, misalnya otak, ya kalau kita meninggal dunia, hilang dia. Karena jasad kita dikuburkan. Tapi kalau ingatan itu ada pada ruh, ada pada ingatan yang bukan fungsi otak, ya. Jadi ada pada ruh. Yang saya maksud ruh itu begini, kebiasaan kita, cinta, rasa nyaman, sayang, dan sebagainya, kasih, itu sesuatu yang sifatnya ruhiyah. Maka dia tidak ikut dikubur, yang dikuburkan jasad. Kita akan terbang itu dengan seluruh ingatan itu, seluruh kenangan itu, seluruh kekuatan ruh. Nah, ketika orang kirim doa, itu terhubung ruh itu. Seorang sahabat pernah datang pada saya dan berkata, nangis dia, dan kata dia, saya terima kasih, bersyukur begitu karena kemudian diantarkan pada ajaran dari keluarga Nabi alaihi wasallam. Tapi yang dia jawab begini, sebelum kenal ajaran dari keluarga Nabi, saya itu terputus saja dengan orang tua dan nenek moyang itu. Jadi tidak merasa ada koneksi, tidak merasa ada hubungan. Ya doa-doa, tapi ya sudah, orang tua sudah dengan amalnya, ya sudah. Nah, kata beliau terima kasih itu karena sekarang saya merasa terhubung kembali. Ada koneksi yang kuat dengan kedua orang tua, dengan almarhumin, dan lain sebagainya. 2 minggu yang lalu, saya ada berangkat ke Iran, ziarah, lalu kami mengunjungi Isfahan. Isfahan itu kota seninya lah, ada satu alun-alun besar. Nah, yang indah dengan berbagai tempat sejarah. Sebelum masuk ke alun-alun itu ada taman yang juga tidak kalah indah. Nah, teman-teman yang berangkat bersama saya itu foto-foto di taman, menikmati taman. Lalu saya sampaikan ke kawan orang Iran yang mendampingi. Saya bilang begini, ini perwujudan ayat Al-Quran. Dalam Al-Quran itu orang yang bertakwa itu harus dipaksa masuk surga. Kalau orang kafir dipaksa masuk surga, ya wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Orang kafir itu dikirim dengan paksa masuk ke neraka jahanam. Wajar siko digunakan dalam Al-Quran untuk tawanan, untuk binatang buas yang tidak ingin dimasukkan ke dalam kandang. Orang kafir digiring dengan paksa, kita paham. Tapi kata yang sama, siko digunakan untuk orang yang bertakwa. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara. Orang yang bertakwa kepada Tuhannya digiring juga dengan paksa. Kok bisa? Apakah kalau pintu surga terbentang lebar-lebar, mau masuk atau tidak?
Nah, waktu di Isfahan itu saya bilang, ini cerminan ayat itu. Ini taman ini indah, tapi surganya itu di dalam sana. Alun-alunnya lebih indah lagi. Jadi melihat keindahan itu, kita sudah sangat nyaman. Nah, nikmat surga itu bertahap-tahap. Jadi lihat satu keindahan saja kita akan merasa enak di sini. Padahal surga yang sebenarnya masih di dalam lagi. Itu pengertian yang pertama. Pengertian yang kedua, karena orang bertakwa itu masih keliling-keliling. Lihat kanan dan kiri. Mana orang-orang yang dicintainya. Mana kedua orang tuanya. Mana anak istrinya. Jadi ketika dia dipersilakan masuk surga, ya Allah, aku masuk surga, lalu mana kedua orang tuaku? Ya kalau kita tanya sekarang, apakah mau masuk surga? Pintu surga terbuka, dan kita diizinkan masuk ke dalamnya, tapi di dalam surga itu tidak ada orang yang kita cintai. Tidak ada kedua orang tua kita, tidak ada keluarga kita. Mau tidak ibu dan bapak masuk surga yang di dalamnya tidak ada orang-orang yang kita cintai? Makanya orang bertakwa itu harus dipaksa. Karena dia masih menunggu mana orang-orang yang dia cintai. Ruh itu terikat seperti pasukan tadi. Kalau kita terus kirim doa, terus berbakti, terus berkhidmat, sampai pada orang tua kita. Dan to my surprise, yang mengejutkan saya dalam riwayat itu, bahkan sesungguhnya bagi ruh itu, bagi almarhumin itu, kalau kata Imam Ja'far alaihissalam, tergantung derajat dan amalnya. Arwah itu diperlihatkan keadaan keluarganya. Ada yang setahun sekali diperlihatkan izin dari Tuhan. Sekali lagi tergantung derajat. Ada yang sebulan sekali, ada yang tiap minggu diperlihatkan. Dan kalau keluarga itu melihat, almarhum itu melihat kita bahagia, mereka juga bahagia. Kalau melihat kita berduka, mereka juga bersedih. Itu yang saya dapatkan dalam kajian terhadap alam barzakh. Dan masih bisa berdoa kepada Allah Ta'ala untuk kita. Itu luar biasa. Amal mungkin terputus, amal mungkin terhenti, walaupun itu debatable. Tapi doa, ud'uni astajib lakum, tidak mengenal masa. Berdoalah kepada aku, tidak mengenal masa. Tidak ada satu saat pun hamba tidak bisa berdoa pada Tuhan. Hatta setelah kematian. Beri saya dalil, ruh manusia tidak bisa lagi berdoa. Manusia hanya bisa berdoa itu ketika hidup. Karena doa itu adalah hubungan yang sangat ilahiyah. Jadi kalau misalnya Tuhan itu merindukan hamba kembali kepadanya, apa rindu Tuhan itu hanya di dunia? Tuhan tidak dalam tanda petik juga bahagia kalau kita menyerunya di alam barzakh. Jadi yang saya baca, ruh itu boleh berdoa. Kan adalah hak Tuhan untuk menjawabnya. Tapi ia sampaikan apa yang terjadi pada keluarganya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga saya berkeyakinan betul banyak kemudahan yang kita alami di dunia, banyak keluasan rezeki yang Allah Ta'ala karuniakan, banyak jalan keluar dari setiap kesulitan, sesungguhnya adalah karena doa orang-orang tua kita terdahulu. Yang kita tidak ketahui dan kemudian kita tidak bisa mengucapkan terima kasih pada mereka. Karena kita tidak tahu sesungguhnya jalan keluarnya terbuka. Ini ijabah doa Allah Ta'ala atas doa kedua orang tua kita di alam sana. Itu saya percaya betul. Banyak doa. Termasuk kita ini, sekarang ini adalah wujud dari doa kakek moyang kita. Mereka berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Itu kan doa yang diajarkan Al-Quran ketika dibaca kakek moyang kita, itu memberikan kepada ijabah doa itu untuk kita semua sekarang. Ini alam barzakh sesungguhnya adalah alam yang sangat aktif, yang sangat faal. Kalau ibu dan bapak mungkin satu saat misalnya membahas buku Manazilul Akhirah, tahapan-tahapan alam barzakh, saya senang sekali. Artinya sebetulnya apa yang akan kita lalui di alam barzakh. Jadi orang tua kita masih bisa mendoakan, almarhumin masih bisa mendoakan. Mereka bahkan menunggu, karena itu tadi junudun mujannadah. Ya. Bahkan ada saat-saat dipertemukan. Kata Imam Ghazali, perjalanan di alam barzakh itu bukan siapa yang meninggal duluan, tapi bekal siapa yang lebih banyak atau lebih cepat.
Jadi boleh jadi sampai ke ujung itu, misalnya Imam Ghazali cerita tentang seorang anak yang memakamkan ayahnya, mengebumikan ayahnya, tapi anak itu sampai di ujung perjalanan lebih dahulu dari bapaknya. Itu karena amal misalnya. Nah yang kedua, ada banyak sekali riwayatnya. Misalnya ketika baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengunjungi syuhada perang Badar dan baginda Nabi menyampaikan salam kepada mereka, sahabat bertanya, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah mereka mendengar? Gitu. Baginda Nabi menjawab, ma'anta bi asma'i minhum. Ya Umar, tidaklah engkau, wahai Umar, yang bertanya itu Khalifah Umar bin Khattab, tidaklah engkau lebih mendengar dari mereka. Ma'anta bi asma'i minhum. Tidaklah engkau lebih mendengar dari mereka. Nah, makna kalimat ini bisa diartikan mereka sama punya kemampuan mendengar dengan kita, atau sebetulnya lebih tajam dari kita. Karena kita tidak lebih mendengar dari mereka. Dan mereka bisa lebih mendengar kita. Dan maksudkan lebih mendengar bukan hanya lisan yang terucapkan, tapi juga apa yang ada dalam batin kita. Kalau yang Bapak itu, kalau mengajak keluarga, saya adik-adik itu kakak ziarah ke kakek nenek, Bapak itu selalu cerita. Misalkan kakek nenek masih hidup. Misalnya, Nek, ini Mita mau melamar. Nek, ini Mita mau nikah. Istrinya orang Lampung, nanti kami akan naik kendaraan, nyeberang laut, naik kapal. Bapak itu cerita. Seperti kalau orang tuanya itu hadir. Gitu. Karena ma'anta di asma'i minhum. Mohon dimaafkan kalau belum sepenuhnya dapat memenuhi hak Ibu dan Bapak. Makasih Ustadz, karena waktunya Ustadz juga pendek. Nanti Ustadz, suatu saat kita sambung Ustadz. Saya ada beberapa lagi yang saya tanyakan Ustadz. Makasih Ustadz. Assalamualaikum. Ya, untuk kajian hari Kamis ini ditutup dengan doa Ustadz. Baik, untuk almarhum kita semua, terkhusus untuk para pahlawan Karbala, keluarga baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kita peringati wiladahnya pada hari-hari di bulan Syaban ini. Ada sang juru selamat pembebas umat manusia yang dijanjikan dalam keberkahan bulan Syaban. Kiranya Allah Ta'ala antarkan sebaik kemudahan jalan keluar dari kesulitan, kesembuhan bagi setiap yang sakit di antara kita, keleluasaan hati, ketentraman bagi para masyayikh kita, para sesepuh kita, para orang tua kita, dan juga kedamaian untuk negeri kita tercinta, untuk bangsa dan negara, untuk saudara kita di Palestina, di berbagai tempat yang teraniaya. Sayangi kita juga dengan panjang usia para guru kita, para maraji, para alim ulama kita. Semoga Allah Ta'ala kurniakan kepada kita kesempatan berziarah, berguru kepada mereka, berziarah kepada orang-orang soleh, berziarah kepada al-ma'sumin, alaihim afdalut tahiyatu wa taslim. Ala hadhi niyya wa kullu niyatin salihah. Ziyadatan fi syarafin Nabi al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa tayyibin tahirin syurandadin hadiyatan lahum. Al-Fatihah.